Alter Ego ya. Mereka ada di first pick-nya, berarti memang tidak ingin menggunakan Fanny. Ya, dan bahkan ada Suyo juga. Arah dari Dewa benar-benar target ke arah jungler dari Alter Ego, kayak apa yang disepakati sama netizen di luar sana juga ya. Sepertinya memberikan tawaran agar Rin tidak menggunakan power assassin. Sejauh ini kan masih terpantau itu Link pernah digunakan, Hanzo pernah digunakan. Tunggu sebentar. Kimi lagi, Kimi. Kalau harusnya diambil, ini ada Kimi Kalea ya. Iya. Bobo kaki. Kalea Kimi. Kalea Kimi. Gak semua harus disingkat ya. Betul. Tapi gak apa-apa kalau mau, itu juga oke. Tapi Kimi jelas bisa untuk diperhalukan juga karena kemarin menurutku ya oke masih bagus banget sih kalau Wih, pakai Kimi. ini chip juga masih available loh. Chip ya. Iya, ada chip juga loh. Oke, chip Kimi, Kalea. Kalea yang cukup mahal jika skenario terbuka atau bahkan mau ngambil ke arah bot laner juga bisa buru-buru ya. Such as kayak Granger atau Moskov juga mungkin bisa di pick ketiga nantinya. Tapi kalau kondisi seperti ini, chip ternyata yang dipilih. Dan Kimi lagi dah. Kimi apakah No, mereka udah move on, Om. oh tidak. Tapi sekarang Kimi bisa dipakai Alter Ego kalau mau ya. Ada Kimi tapi masih ada Zas juga yang bisa untuk sustain kalau ditabrak nanti dengan shotgun. Berarti fondasi udah magical damage nih, Ben. Ya, tergantung sekarang Assassin mau kemana dulu. Rine mau main di power Assassin atau kembali dengan Fredrin lagi nih. Yang sebenarnya raportnya masih kurang begitu bagus buat Rine. Yap, tapi kalau bicara Assassin sebenarnya masih ada Hanzo juga ya. Masih bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan kembali power Assassin karena referensinya juga kan Hanzo untuk retake juga sering ya beberapa kali muncul. Oke. Tapi setup-nya juga nih yang biasanya untuk berhadapan dengan adanya chip, ada Gatot Kaca dan itu dia Gatot Kaca dan Alter Ego sudah menyadari Kimi mungkin sekarang masih ada di mid lane. Yap. Best option-nya. Ya, dan ini dua magical damage ya. Satunya DPS, yang satunya akan langsung membersihkan Lukasnya. Naruto. Naruto. Dari Naruto yang di pick langsung. Saya tulisnya Naruto loh. Sabar, Om. Naruto tuh. Kenapa? Waruto. Oke, tapi untuk ini yang aku lupa gitu terus. Mau Nggak siap saya Naruto, dengan diksi-diksi seperti ini. Naruto atau Narua? Udah. Dimarahin kan. Udah Pak Pulung jangan marah-marah tuh. Nggak marah-marah aku. Oke. Banning phase yang kedua juga ya, berarti harus bisa nutupin para assassinnya itu dia, assassin physical damage. Hanzo kena. Ya. Link kah nextnya? Bisa jadi antara Link atau kalau bukan Link, Lancelot pun is oke. Soalnya kayak Julian udah bakal bukan opsi yang bagus ya untuk diambil. Dan bahkan Valentina juga kecil kemungkinan mau diambil dengan Alter Ego. Oke, iya sih. Mau maksa kemana di EXP? EXP Valentina. Terlalu memaksakan kehendak ya. Dan banyak magic ya. Nanti terlalu banyak magic buat Alter Ego. Oke, mungkin sekarang bisa ban ke arah Link-nya juga kalau nggak mau persempit assassin. Ya, bisa dia Link kena lagi. Habis ya. 4 mirrorin loh. Ya, berarti Kid Factory berjalan. Hey! One Asik. and only. Halo Kaya Shelly. Halo, kayak Shelly. Oh my god, oh my god, oh my god. Elzarnya nggak diajak. Hey, my twins. Dash. Udah cukup sampai situ aja ya. Oke, Moskov kah? Yang mungkin mau di-ban juga sama Alter Ego. Atau Beatrix. Moskov Beatrix. Iya. Beatrix lumayan banget buat lawan Arif. Iya sih. Karena in Moskov ini SOD kan kadang jadi Spear of Death ya. Iya. Range pendek itu jadi masalah juga ya. Mengerikan ya. Beatrix dipaksa aja mungkin biar Moskov-nya diambil oleh maybe, walaupun memang itu adalah hero powernya juga ya. Tapi no, ternyata lebih persempit ke arah mid lane ya, Versa. Ya, Parsha. Nice band juga untuk ke Parshanya. Lebih memudahkan nanti Kimi untuk bisa memberikan damage-nya dia. Kayak kemarin kita ngeliat Kimi Iya. nggak bisa nge-damage ya, kena tetes Versa nangis. Sekali dia langsung mundur ya kan. Nanti Oke. graf ke belakang. Oke, pick. Mid. Yang belum kelihatan sekarang. Mau ada Yves. Ada Yves, kalau misalkan Valentina juga bisa diamankan, atau diaman lagi. Ke sana pun masih oke. Iya, masih banyak sebenarnya opsi mid lane-nya juga. Atau mau buka gold lane-nya dulu sekarang. Betul. Ada Iritel. Seenggaknya kalau dia dipukulin dia bisa jiggle-jiggle gitu loh. Jiggle-jiggle ya, Bisa jadi- kabur-kabur loh.
Itu dia Iritel yang diambil. Karena memang untuk jalan ya sambil menembak lumayan Iya. banget kiri kanan kan. Apalagi kan burst critical kan. Iya. Jadi kalau misalkan kena tabrak Kimi, wow Leomord Om! 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 Apa panggil saya? Leomord! Selamat datang Leomord akhirnya. Alter Ego menyesuaikan dengan patch yang terbaru ya. Iya. Dan Valentina. Oke, Leomord asik. Kalau Mama Asik. seneng nih. Dia udah spam Leomord guys, fun Iya. fact-nya. Saya sudah 1 minggu naik motor saya. Ini tergantung nih naik motor atau naik kuda nih. Heeh. Iya kan? Yang penting pengen naik klasemen sih. Betul, harus tuh. Intinya ke situ ya. Oke. Oke, last pick mid lane. Yuf kah? Buat pegangin aja Leomordnya atau Vexana? Kalau buat pegangin Leomord banyak sih, gift tapi aku suka atau Novaria bahkan masih oke. Oke. Novaria ya. Slow kan? Slow. Walaupun secara deal damage directnya agak lumayan susah ya, bisa di gocek-gocek juga. Opsinya masih banyak tapi balik lagi. Pilihannya adalah ternyata Wow. Lunox itu dia. Instan Om. Lunox ya. Kasih yang instan. Tapi single target. Tapi dia single target dan biasanya kalau kita ngelihat Lunox ada sosok initiator di depannya untuk combo kayak Kaja Lunox, Franco Lunox, tapi dengan chip mampukah nge-burst down pemain-pemain dari Alter Ego karena ada Gatot Kaca, Leomord juga Yap. di saat dia kena dream nanti diinjek. Oke, ya. Nomornya dilempar terus ya. Nah, sebenarnya Terus dream. yang serem ya kalau nanti Phantom Steed-nya bisa masuk dan nempel kan. Apalagi sekarang dengan Phantom Steed itu penambahan dari physical dan magical defense itu besar banget. Di level 3 plus 110. Yap. Physical magic defense. Ini berarti nanti konsepnya nih datang-datang chaos Om. Jelas. Ya kan? Alter Ego. Chip manggil chaos nih masalahnya juga kalau di Lunoxnya dipanggil. Oke, kalau begitu. Match pertama, game yang pertama. Sesaat lagi akan segera kita mulai dan FPL Arena juga sudah mulai bergemuruh. Jadi langsung saja untuk itu semua. FPL Arena, mana suaranya? Oke, semangat weekendnya sangat terjaga ya teman-teman ya. Semangat dong, ini long weekend ini baru awal justru. Betul. Masih penuh energinya, tapi ya kita akan melihat bagaimana maybe juga kiprahnya dengan berhadapan. Satu player debutan juga nih di MPL, Arvi. Aku dulu ngelihat dia di Alapan ya. Dulu dia satu tim sama Ritzy juga kebetulan. Satu hero favoritnya adalah Harit. Dan aku pernah bilang dia ini Bang Gendong. Bang Gendong. Iya. Oke, dan mengintip sedikit dari emblem setnya juga ya. Basic common emblem ini buat Nino berarti. Oke. Tapi kalau dari Hijome-nya sendiri nih, kita sempat melihat kemarin kan ada begitu banyak build juga buat Kimi. Ada yang dari Holy Crystal First, ada yang Glowing First kalau di mid lane, ada yang second item concentrated, ada yang Hipkins. Bahkan ada yang sampai berserker. Betul. Cukup bervariasi lah ya. Bener-bener variatif banget ya. Tapi biasanya dari segi set talent emblemnya juga berbeda kan. Ada yang Kines Finder. Tapi untuk Hijumnya lebih nyari quantum ya. Yep. Dan dari Alter Ego sendiri mereka bermain dengan ini, dengan waktu bisa dibilang ya. Karena kalau sampai ada satu Radiant Armor saja dipegang dengan pemain Dewa, ini lumayan nahan loh damage mereka. Mereka membawakan 4 magical damage. Ya tugas rest berarti ya. Yep. Yang harus mungkin menyematkan Radiant Armor terlebih dahulu sebagai sosok frontliner pastinya dari Dewa United. Tapi keadaannya juga cukup tenang kali ini, nggak terlalu yang agresif. Pencurian demi pencurian juga sudah saling bertukar saja. Yang penting tembak aja itu kena semua. Waduh. Yang tuh lewat kena aja ya. Tapi Turtle sekarang sudah muncul. Alter Ego mereka punya keuntungan untuk setup terlebih dahulu karena Mueza juga sekarang masih tertahan di level 3. Oke, dan sekarang kita lihat akan seperti apa lagi konsepnya. Tapi Hijume pagi-pagi sudah flicker dan kuda barbel langsung dipakai untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi restnya hampir saja satu terakhir. Bisa mendapatkan karya Hijume, mereka kekurangan player agar mereka memaksakan untuk tetap maju ke area terdepan. Karena sekarang apa terobohan dia nampil tadi mendapatkan arah Ray. Tapi Hijume di tempat yang berbeda pun menjadi korban pertempuran terus berlanjut karena sudah ada 2 Unleash the Beast di tempat yang sangat berkaitan. Dan Nino satu terakhir, Nino pun masih bertahan, satu terakhirnya Mueza. Hehehe, begitu banyak player yang tumbang karena sekarang Dream tertinggal sendirian. Akankah bisa pulang? Dan tidak bisa. Tidak bisa ternyata, walaupun memang
terjadi banyaknya kekeosan barusan Yap, ya. yap. Team fight, pertukaran nyawa, dan sekarang ke arah bottom lane. Waduh, dihajar Waduh. lagi nih. Oke, Arfi menjadi korban. Kaget ya. Ini mah ada lagunya Sabtu Chaos. Waduh, ya. Bukan, bukan. Itu garap dan... Salah Tapi ya. ini dia talent prediction-nya. Oh, Pak Pulung versus everybody. Oke, kembali saya melawan dunia ini. Seperti biasa ya. Dan ya, tim fight yang chaos tadi ya, itu sempat ditahan cukup panjang karena ada shield juga yang sempat diberikan ke Nino tadi. Yang didapetin dari Turtle juga. Ya, dan so far memang inilah tipikal mungkin yang kalau kita lihat dari Alter Ego, mereka akan mengajak untuk team fight. Turtle-nya bahkan tadi, Turtle yang pertama itu hampir di reset juga. Hampir ya. Hampir di reset, tapi ya dari Rene-nya dia fokus untuk dapetin Turtle-nya, bukan untuk teruskan team fight. Oke, sebentar sekarang Nino hampir saja hidup. Damage-nya udah gak main-main lagi, tapi Hijume berani untuk mendekatkan. Ada bala bantuan pula dari rekan-rekannya. Coba lihat pergerakan dari Ray, akankah dia bisa bertahan sampai terakhirnya, tapi terlalu sulit. Hanya saja sekarang Ray-nya pun menjadi korban. Dan Mueza menjadi korban lanjutan. Ini dia ya, Barbiel yang ditunggangi oleh Rin juga. Ya, dia membuktikan bahwa nggak berkutat dengan assassin power saja. Dengan fighter dia tunjukkan bagaimana agresivitasnya dia. 3-0-1 di 4 menit pertama. Ya, dan jangan lupa dari pasif dari Leomar sendiri yang bisa dibilang sangat-sangat sakit ketika kita sudah half HP ke bawah. Iya. Double damage yang diberikan dari kuda Barbel. Berarti semakin kepepet, semakin menyakitkan dia ya. Oke, dan Alter Ego juga dibikin dilema nih. Nino dengan EXP Valentina, dia bakal coba untuk targeting ke arah Ray-nya dengan Unleash the Beast, tapi ada game fact terlebih dahulu. Ini menjadi debut Leomord di MPL ID season 15 setelah terakhir digunakan di MPL season 12 oleh Kairi saat Onyx menang atas Bigetron. Ish, lama Season banget. 12, 1,5 tahun yang lalu. Ya, absen dan sekarang muncul lagi. Aku lihatnya waktu itu berarti yang pas di buff ya Leomordnya ya. Awal-awal dia kan. Sama si Carmilla Jungle juga. Oke. Sulit banget nih, kuda Barbel langsung dipanggil. Bisakah mereka mendapatkan, tapi masih gagal. Apakah kuat dia dikeluarkan pula. Tapi sejauh ini coba lihat pergerakan Ray menjadi korban tambahan. Dan Ray pun langsung menghilang, tapi Mueza mau kabur ke arah mana? Hilang lagi. Ya, sudah double kill. Dikantongi oleh Arfi, menjadikan juga untuk Starlium side-nya selesai lebih dini. Sebagai first item priority, tapi Dreams Set. jauh juga. Iya, itu diusir coba tuh ke belakang tuh. Oh, Nino. Oke, ini bener-bener Nino ngegangguin sampai dalam loh, luar biasa loh. Dalam loh, itu masih ada outer turret yang berdiri juga. Sementara untuk Alter Ego, mereka dari segi setup team fight untuk objektifnya jauh lebih unggul. Ya, mereka sangat kuat untuk tim fight tabrak-tabrak gitu ya. Yep. Kayak di depannya dengan adanya Gatot Kaca dan juga Leomord, ini akan bisa ngedeal damage yang besar dan membiarkan akhirnya Hijume-nya terlepas nih. Dan cukup bebas kelihatan dari Hijume, bisa melepaskan damage-nya. Dengan 6 assist-nya, first item Glowing One yang sudah selesai juga. Jadi sudah sangat terjaga untuk Alter Ego. Dari gold-nya juga mereka bisa leading lagi lebih jauh kalau mereka mau mendapatkan objektif. Alright, dan sekarang sudah mulai dikuasai ya area vision-nya juga. Dan hati-hati, Alter Ego mereka harus kembali meninggikan segi awareness-nya karena kita tahu bagaimana chip yang Waduh. sudah dia Mueza, malah ah, Mueza dikejar nih. lari ya. Karena ketahuan tadi dia di Y-Walk bawah, kebetulan ada Rin. Yep. Jadi langsung terusir. Dan Phantom Steed kalau mau dipakai terus-terusan gak ada masalah sih. Cooldown-nya sekarang kan sangat-sangat cepat sekali. Terutama waktu di level 3 nanti atau 12 nanti untuk Leomordnya. Di bawah kan ada duel kedua jungle antara Lucas dan Leomord kalau ketemu sebentar lagi. Itu dia antara Ray dan juga Rene. Yap, oke, Retribution mempercepat clear powernya sehingga tidak ada cicilan kembali terhadap alter bottom turret sementara di tengah. Aduh, sakit banget dan Okta. Brianna Border tapi masih bertahan untuk berada di area tersebut. Coba kita lihat akan seperti apa hasilnya tadi. Tidak mau dilanjutkan. Ada Mayem di bawah, ada kesempatankah? Di mana kuda Barbie langsung dipanggil, mengejar langsung ke arah dari Naruto. Tapi Naruto masih selamat sejauh ini, hanya saja terlalu banyak yang mengejar. Dan Rey siap untuk berubah, Bijudama, Patron Guardian, sebelum kabur tapi tidak sempat untuk menggelak. Selesai Ray untuk kali ini. Namun pertempuran kembali terjadi di bagian bawah. Bahkan Rene pun menjadi korban pula dan Dres berhasil tadi mengusir ke arah 2 player. Hanya saja tidak akan sanggup untuk bisa menerima begitu banyak damage yang masuk lewat 3 player akhirnya. Maybe pun menjadi korban. Itu dia, sebuah power dari Traction Pulse Yep. terikat maybe. Dan restnya juga. Langsung ke kumpul ke tengah ya. Iya. Implosion jarak jauh tadi. Yes. Memang bisa dilemparkan juga dari kini. Dan akhirnya kita melihat Alter Ego. Mereka unggul di team fight-nya. Mereka dapetin juga untuk objektif Turtle. Dan kembali mereka akan bisa leading dengan mendapatkan mid turret yang sedang di-pressure. Gate Turtle ya bisa didapatkan perfect turtle. Didapatkan oleh Alter Ego. Nah itu dia, Brianna Border dikeluarkan kembali dan di atas ada sebuah aksi pengejaran dilakukan. Yep, antara Dreams
yang mengejar Muiza juga. Dan so far ya dari Muiza, aksi dari shotcutnya masih belum membuahkan hasil terlalu banyak. Aduh sakit banget, hey. Ray bisakah dia berubah? Beach sudah dikeluarkan tadi dengan Alistar bisa sudah langsung pop up untuk bisa mengamankan karena orange buff. Oke, lari dulu Ray, lari. Setelah mengamankan satu orange buff-nya, tapi outer middle turret juga sulit untuk bisa dipertahankan oleh Okta. Oke, dari tadi dia udah berusaha ya untuk buka Blast of Order sambil nyicil juga wave yang masuk. Tapi untuk sekarang penguasaan dari segi vision karena outer turret sekarang dari Dewa United udah hancur semuanya. Ya, dan bahkan dengan keunggulan gold yang cukup masif bagi Alter Ego sekarang mereka bisa coba buat mainin lane-nya. 3 lane ya. Cuman yang diwaspadai dengan Alter Ego kalau kita lihat tuh untuk minimapnya juga dengan kekosongan, dengan tidak munculnya Muiza, ini agak sedikit menimbulkan keraguan kalau mereka mau melakukan gankingan. Sebuah shotgun akan bisa mengacaukan strategi dari Alter Ego kalau memang tepat. Oke. Ini juga dari tadi ya, Lunox ya dipaksa untuk emang bertahan terus dari Grand Order-nya. Belum ada kombinasi yang memang ofensif kan, karena kita tahu loh kombinasi dari tiap skill yang dimiliki oleh Lunox akan sangat berbahaya. Yep. Jadi cukup penting gimana tuh Lunox-nya ya bisa. Cuman dia tadi kan dipaksa bertahan terus. Nggak bisa maju ya. Wehey, Avatar Guardian nggak kena sekarang, Ray. Akankah memberikan perlawanan? Wave Flash tadi langsung diperlihatkan. Mundur lagi Ya. Avatar of Guardian yang ternyata masih belum menggapai keberadaan dari Ray-nya juga. Masih berusaha untuk mundur tapi Dewa United mereka sedang kebingungan. Ada di tempat yang berbeda. Hijume dikejar, tapi jaraknya sudah sangat jauh. Berusaha untuk bisa pulang. Res selamat, tapi tidak dengan Maybe karena Maybe pun menjadi korban Grand Order langsung dikeluarkan pula. Akankah Oktanya bisa selamat? Tapi Flicker tadi sudah langsung terlihat. Oktanya pun harus mundur. Hanya saja sekarang Res berjuang sendirian. Harus melawan kuda Barbier. Harus melawan Alice B. Akhirnya rest in peace ya. Agak sulit ya akhirnya. Udah tumbang juga masalahnya. Lemes lutut aku. Tapi untuk bagaimana tadi ya dengan adanya shortcut yang dibuka, bener-bener harus dengan perhitungan yang matang sih. Jangan sampai ragu-ragu. Iya. Tapi tadi juga nice dodge dari Hijume kan. Iya. Karena dia masih menyimpan flickernya dan Lordnya dipegang Alter Ego. Dari Dewanya kalau mereka mau mengajak untuk bermain front to back ini jelasnya mereka akan kerepotan juga karena power dari Barbiel plus adanya Hijume. Ini traction pulse-nya mengganggu banget dari tadi. Iya, traction pulse-nya yang secara damage gak terlalu Buset, besar, tapi ya. lihat. Nah, Oke. mau gak mau kan buang 2 resource tuh. Itu dia kombinasinya teman-teman. Traction Pulse langsung Avatar Guardian. Biasanya gitu. Biasanya. Atau Avatar Guardian dulu baru traction pulse. Ya, dan Hijume punya Divine Glaive nih ya. Item-itemnya selesai juga tanpa Skypear sebenarnya untuk Hijume. Ya, tanpa concentrated, Tanpa Holy Crystal. gitu dia. Blood Wings. Lebih Yang ke kedua. survive dulu ya. Yap. Nah, ini dia dari item yang kita lihat. Bagaimana item-item dari Hijume tadi, seperti yang kita mention ya. Dan dengan adanya Divine Glaive ya ada tambahan lagi untuk Magical Penetration. Jadi untuk Silent Stroke nanti, untuk Radiant Armor ini sudah mulai bisa ditembus dari pertahanan. Oke. Tapi 3 base turret sekarang sudah mulai terekspos. Holy defense yang akan coba di-trigger terlebih dahulu sembari mengawal Lordnya berjalan di arah bottom lane. Karin bedanya satu item. Lagi. Oke, kena lagi tuh Traction Pulse-nya. Oke, ada arti yang sudah mulai mendekat. Lord dihilangkan. Wave tengah. Berhasil lenyap juga. Ya, tapi ini pressure yang dipegang sama Alter Ego cukup besar sih. Mereka juga nggak mundur untuk nyicil kembali turret. Oke, iya Avatar Guardian tadi udah langsung dikeluarkan pula. Tapi sekarang Grimnya menjadi orang terdepan. Bisakah dia bertahan tapi satu terakhirnya. Grimnya pun udah gak kuat lagi. Okta berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi Resnya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Di tempat yang berbeda, Muiza pun menjadi korban dan Narvi masih melenggang bebas Maybe. Harus mengambil peran untuk bisa menyembuhkan dan juga memberikan perlawanan Okta. balik Okta. Menunjukkan kelasnya. Itu dia satu power pick dari Okta Lunox dengan kalkulasi yang begitu baik juga bagaimana dirinya pun bisa membawa pulang oleh-oleh Rin yang Yap, tumbang. ada saat dan bahkan Okta belum tumbang sama sekali. 7 poin kill untuk Okta. Dia akan menjadi sumber damage ya untuk Dewa. Tulang. Setidaknya 3 game. Sambil menunggu Maybe menyelesaikan item-itemnya juga. Oke, sejauh ini ya, The King's DNA, Okta. Yap. Okta. Menunjukkan bagaimana cara untuk bisa memberikan perlawanan balik. Yap, dan itu adalah hal yang cukup baik juga. Mereka masih bisa bertahan. Sehingga kali ini dari Alter Ego mereka akan menunggu kembali Lord yang akan segera muncul sebagai Lord yang enhance. Tapi masalahnya di Purple Buff sudah mulai terjadi keramaian dan Dewa harusnya tidak akan memaksa untuk kontes. Mereka akan bisa bertahan dulu untuk mundur. Karena kalau paksa teamfight lagi ini cukup berbahaya. Diajak berantem. Ada Divine Glaive yang kedua ya, di tangannya Arvi juga. Jadi ini untuk magic damage-nya cukup. Physical-nya bahkan Rine punya BOD. Lebih dalam lagi nanti untuk damage yang diberikan dari sisi physical.
Dan Dewa mereka butuh item attack juga sih. Mereka nggak bisa hanya melulu ya soal defense, karena kalau ditabrak akan cukup berbahaya. Tanker-tanker dari Alter Ego juga sangat tebal sekali. Mungkin seperti Dreams yang punya blade armor. Jadi sangat lebih merata mungkin ya untuk Alter Ego sekarang. Lordnya spawn, kalau mau coba buat di kontes mungkin bisa juga. Tapi dengan bisa diambilnya INU untuk Unleash the Beast lebih cepat nanti untuk cooldown-nya. Iya, sangat cepet ya. Ya, terlalu cepat banget. Bisa 6 detik gitu ya. Oke, tapi ternyata Lord ditarik ulur dulu oleh Alter Ego. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan sambil mencari dan diberikan adanya zoning out terhadap Res yang sedang mencari informasi pula. Apakah Lordnya dilanjutkan atau tidak? Yep. Karena harusnya ini maybe udah mulai kelihatan di arah atas. Oke, maybe tapi kita tahu. Hehehe. Lordnya pun menjadi milik dari Alter Ego dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana? Sudah dipanggil pula maybe-nya sudah jadi dan RP-nya menghilang menjadi sebuah titik baik untuk Dewa. Di mana Ijume menjadi korban, dua player sudah menghilang tapi tertinggal sendirian. Nino-nya berusaha untuk bisa membalikkan keadaan dan juga mendapatkan karena Baby Dreams berhasil mengusir tadi karena beberapa player. Tapi di depannya berbeda. Hey, Okta berhasil selamat. Resnya gagal untuk pulang. Masih ada Rene. Momentumnya membuat hal yang begitu indah. 2 tukar 2 ya, tapi Lordnya jatuh ke tangan dari Alter Ego dan udah akan langsung masuk ke Bali lewat jalur bawah. Yep, masih ada Okta. Okta mencoba untuk bisa mempertahankan. Berialah Honda langsung dikeluarkan pula. Lordnya masuk lewat bawah. Dan ini dia akan seperti apa lagi pertempuran di mana sekarang Okta harus beri SP yang dia miliki terlebih dahulu. Tapi Lordnya udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Dewa dan Rina yang malah langsung menghilang adalah cepat. Dan sekarang sudah langsung terlihat mereka berfokus bisa